Fase yang ketiga adalah fase di mana terong itu keluar atau apem itu muncrat. Fase ini dikenal dengan sebutan an-nashwah, kebahagiaan al-jinsiyah seksual, atau dalam bahasa yang lain an-nashwah al-jinsiyah, orgasme. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para viewers, para subscribers, dan pemerhati serta penikmat kajian di channel Referensi Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji fase yang ketiga dari 4 fase, fasenya al-mujama'ah, perjimaan. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya dan mohon tetap berpikiran positif, ndak usah negative thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Fase yang ketiga, marhalatun nashwati, fase kebahagiaan al-jinsiyati seksual, atau dalam bahasa lain marhalatun nashwa al-jinsiyah, fase an-nashwa al-jinsiyah, orgasme. Tu'addu, dianggap hadhil marhalatu, fase ini, hiya dzirwatu dauratil istijabatil jinsiyati, adalah puncak sesi al-istijabah, respon al-jinsiyah seksual. Wahia, adapun fase ini aksarul marahili, adalah paling pendeknya dari sekian fase. Watastamiru, dan fase ini berlanjut libit aithawanin, pada beberapa detik, fi mu'zamil ahyani, dalam mayoritas kebiasaannya. Tashmulu, mencakup. Fase ini meliputi al-khosaiso, pada beberapa kekhususan atau karakteristik, al-ammata, yang umum, lihadil marhalati, pada fase ini. Mayali, karakteristik itu sebagaimana berikut. Jadi ada beberapa fase yang dialami oleh kaum suami pemilik terong dan kaum istri pemilik apem ketika mereka mengalami an-nashwah al-jinsiyah atau muncrat, atau ketika keluar. Yang pertama, tabda'u, mulai. Mulai ini terjadi taqallusatul adalatil la iradiyah, pengisutan atau mengkeratnya beberapa otot tanpa ia kehendaki. Jadi tanpa diinginkan otot-otot ini mengkisut, mengkerat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yasilu, sampai dogtud dami, tekanan darah, wa mu'addalu darbatil qalbi, dan tingkat detaknya jantung, wa tanaffusu, dan pernafasan, sampai pada apa? Ila a'la mu'addalatihi, pada paling tinggi puncaknya. Dengan kata lain, detak darah, detak jantung, pernafasan ini betul-betul meningkat. Detakannya paling kencang, kemudian tekanan darah juga sangat kencang, dan pernafasannya juga kencang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tashannuju adalatil qadamaini, otot-otot yang ada pada kedua kaki ini mengalami kejang-kejang. Itu yang ketiga, ketika mereka keluar atau muncrat. Kemudian yang keempat, inqibadu adalatil mahbali, tertahannya beberapa otot yang ada pada al-mahbal misfi, atau apemnya istri, ladan nisa'i, di kalangan kaum istri, waqad tahdusu, dan terkadang terjadi taqallusatun, beberapa pengisutan, mengkerut, fil mahbali, pada misfinya, fil mahbali, pada apemnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-inqibadatu al-muntazimatu, penahanan-penahanan yang teratur, li'adalatil qadibi, pada otot-ototnya batangnya az-zakar, itu ada yang tertahan begitu otot-ototnya. Kemudian yang berikutnya, wa qadhfus sa'ilil manwi, dan muncratnya cairan sperma atau al-mani. Itu diantara gejala-gejala yang nampak atau perubahan-perubahan yang nampak pada pemilik az-zakar atau pemilik al-farji. Kemudian ketika kita membahas lebih spesifik, perempuan itu bisa keluar atau bisa mengalami pemuncratan atau an-nashwa al-jinsiyah, itu ternyata karena dua hal. Yang pertama karena al-bidhr, klitoris. Yang kedua karena al-mahbal,
misfenya atau apemnya. Kemudian kok bisa karena al-mahbal misfenya? Kita akan fokus pada apemnya atau apemnya perempuan. Apemnya pemilik apem. Hal itu disebabkan karena dua hal. Wa yumkinu memungkinkan al-ihsasu merasakan bil itharati dengan perangsangan fi hadhin nuqtati pada titik ini. Titik yang dimaksud ya pada nuqtatu G, pada G poinnya atau dalam bahasa yang lain G spotnya. Bitori kota ini disebabkan dua cara. Ini yang kemudian melahirkan atau menyebabkan an-nashwah al-jinsiyah orgasme. At-tariqatul ula, cara yang pertama, antorikil ilaji, karena disebabkan al-ilaj, penetrasi, atau masuknya adzakar, masuknya terongnya suami, ilal mahbali ke dalam misfenya. Dengan model dimasuki terong saja, itu sudah menjadikan ia mustathara, terangsang. Sehingga ia bisa merasakan kenikmatan dengan dimasuki saja itu. Dan selanjutnya ia bisa mengalami al-urjazma atau an-nashwa al-jinsiyah. Wa tariqatu tsaniyatu, sedangkan cara yang kedua an tariqi itharati, melalui cara merangsang noktotin, titik muayyanatin tertentu fil mahbali, di dalam misfinya. Untuk bisa merasakan an-nashwa orgasme, maka yang terjadi lil ihsasi, untuk merasakan bin nashwati pada orgasme fi nuqtati G, pada titik G ini, yajibu harus antakunal mar'atu, keberadaan sang istri mustatharatan, terangsang, qabla dzalika, sebelum hal itu. Disebabkan rangsangan yang seperti apa? Bin nashwa al-bidriyah, dengan cara kebahagiaan al-bidriyah, klitorisnya. Artinya harus menjadikan kacangnya bahagia, kacangnya keenakan, kacang yang ada pada apemnya atau al-mahbal misfi. Au bil muda'abati, atau disebabkan percumbuan al-musbaqati, yang didahulukan, artinya dilakukan sebelumnya, ma'azzauji, oleh suaminya. Indaha, ketika pada kondisi ini, tastati'u, mampu, al-mar'atu, istri, al-istilqa'a ala dhahriha, ia terlentang di atas punggungnya, wa tatlubu, dan ia meminta minar rajuli, pada suaminya, al-ilaja, penetrasi. Artinya minta agar terongnya suami dimasukkan ke dalam apemnya. Bulughun nashwati, sampainya istri pada an-nashwah, kebahagiaan maksimal, klimaks, indal mar'ati, pada seorang istri, qad yantahi fil kathir, terkadang seringkali berakhir bi ifrazi sa'ilin, dengan mengeluarkan cairan syaffafin, yang bening, yang jernih, laisa lahu raihatun, yang tidak berbau, seperti itu. Itu kesimpulan yang bisa disimpulkan terkait dengan fase pemuncratan atau keluarnya pemilik terong dan pemilik apem. Faham ya? Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal, semoga bermanfaat. Mohon tetap berfikiran positif. Amin ya rabbal alamin.